kemarin sudah bisa dilihat. Jadi pilih dan tetapkan profesi. Kenapa saya pisah antara memilih dan menetapkan? Karena memilih itu sedini mungkin. Ya, jadi kemampuan memilih itu sedini mungkin. Sedangkan menetapkan itu bisa berkali-kali. Ya, nggak ada masalah berkali-kali. Ya. Karena bisa saja bahwa menetapkannya adalah pada waktu SMA. Pada waktu naik ke jurusan matematika, langsung menetapkan ini profesi saya. Bagus. Pada waktu kuliah, ternyata jurusannya adalah pilihan ketiga, contohnya pilihan ketiga. Maka di situ menetapkan, mulai menetapkan. Pilihan ketiga ini sebagai jurusan saya, sebagai profesi saya, menetapkan. Pada waktu ternyata diterima kuliah di jurusan yang bukan pilihan sama sekali, ada saatnya bahwa kita yakin bahwa saya masih bisa memakai jurusan ini meskipun itu bukan pilihan saya. Lihat kurikulumnya juga masih bagus, saya masih ya nggak suka-suka amat tapi masih bisa itu. Profesinya juga masih oke bagi saya. Akhirnya menetapkan bahwa saya menerima itu sebagai profesi saya, itu juga bagus. Atau pada waktu sudah lulus, ternyata diterima pertama adalah posisi pekerjaan yang tidak tepat sekali sama profesinya. Tapi karena berada di perusahaan besar dan diterima di posisi yang menurut kita masih oke juga ya, untuk berkarir, akhirnya di situ menetapkan lagi karya saya ini. Itu juga tidak ada salahnya. Yang salah adalah mereka-mereka yang sampai lulus SMA nggak pernah berpikir profesi. Yang salah adalah mereka-mereka yang sudah kuliah 4 tahun, lulus pun belum tahu apa profesinya. Itu yang salah besar. Apalagi kalau yang sudah diterima di suatu pekerjaan, dia pun masih nggak yakin itu profesinya, masih galau ke sana kemari. Mengapa ini saya katakan itu salah? Ya, mengapa itu saya akan salah? Bahwa orang yang tidak pernah menetapkan profesinya itu adalah salah besar. Mengapa? Karena orang yang tidak pernah menetapkan profesinya, sehingga dia komit bahwa profesi saya adalah ini, komit, dan saya akan mati-matian sukses di situ, dia nggak akan pernah. Dia akan mengapung, hidupnya itu akan mengapung, akan lihat angin ikut kemana. Orang-orang seperti itu tidak akan sukses. Jadi yang paling penting adalah meyakini bahwa ini adalah profesi saya totalitas di situ, itu yang akan sukses. Bukan profesinya apa, tapi keyakinan kita terhadap profesi itu yang membuat kita sukses. Jadi ini adalah bagian penting. Pada waktu saya masuk Freeport tahun 79, saya nggak tahu saya mau masuk profesi apa. Pada waktu kuliah dulu saya hanya berpikir, karena saya masuk fakultas keguruan, kira-kira jurusan apa yang saya bisa jadi guru dan bisa tidak. Kalau saya ngambil jurusan keguruan, jurusan sejarah, jurusan matematika, jurusan bahasa Indonesia dan sebagainya, kayaknya saya nggak bisa tidak jadi guru. Artinya saya harus menjadi guru. Tapi yang saya pilih adalah jurusan bahasa Inggris yang saya bisa jadi guru bahasa Inggris dan bisa tidak. Alhamdulillah pilihan itu benar. Pada waktu masuk Freeport, salah satu kriteria title saya adalah junior clerk / interpreter atau penterjemah. Meskipun gaji saya adalah gaji junior clerk, tapi tugas saya adalah tugas penterjemah. Disitulah letaknya saya membedakan dari
junior clerk atau clerk-clerk yang lain, karena saya harus menerjemahkan SOP tambang bawah tanah, prosedur tambang bawah tanah, yang memaksa saya belajar mengenai safety, memaksa belajar saya sebagai tambang. Itu pun saya belum tahu profesi saya apa, belum tahu. 3 tahun saya mengerjakan prosedur itu di Departemen Tambang Bawah Tanah. Tahun 83, kira-kira setengah tahun kemudian, saya sudah di Freeport, baru ada lowongan di Departemen safety, saya masuk. Saya ngelamar, diterima. Nah, jadi saya kerjakan itu mengenai safety, tapi saya belum di Departemen safety selama 3,5 tahun. Pada waktu saya masuk ke dalam safety, di situ baru saya komitmen lagi bahwa ini profesi saya. Nah, ini profesi saya. Di situ tentu saja yang membedakan dari mereka-mereka yang bekerja, asal bekerja, tidak meyakini bahwa itu profesi saya, profesinya, tidak meyakini bahwa itulah jalan hidupnya. Maka dari itu, untuk adik-adik sekalian yang sekarang masih di tahap awal ini, kesadaran untuk segera menetapkan profesi itu adalah bagian yang penting, seperti kita menetapkan tujuan kota sebelum kita melakukan perjalanan. Jadi adik-adik ini sekarang ini ibaratnya sudah di pinggir jalan, akan nyetop angkot atau nyetop bis, akan menuju sebuah kota. Jadi harus segera putuskan akan ke kota mana. Kalau nggak diputus-putuskan, kira-kira akan nyetop angkot nomor berapa? Pak Galih, kira-kira akan naik bis nomor berapa? Kalau belum tahu mau ke kota mana? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, ditanya temannya. Pak Galih mau kemana? Pergi aja lah pokoknya, pergi. Ya mau kemana? Belum tahu. Mau naik bis nomor berapa? Nggak tahu. Ini yang mau naik yang ke arah kiri atau ke arah kanan? Tidak tahu. Akhirnya apa? Tadi akan dipilihkan orang untuk naik bis yang mana. Jadi penting sekali ya. Jadi penting sekali. Jadi kenapa saya, meskipun profesi saya safety, namun saya mempunyai usaha, ada 4 toko Snappy, outlet Snappy, dan 1 Minmart, sehingga punya karyawan sekitar 80-90 tahun dengan industri ini, ya 80-90 orang dengan industri ini, maka ini membuat saya terpanggil terus untuk berbagi tentang bagaimana sih menyiapkan masa depan para generasi muda ini. Karena pada waktu saya mewawancarai generasi muda ini, saya sangat sedih. Ya, saya sangat sedih. Banyak dari mereka sudah lulus S1 pun belum yakin profesinya apa. Nah, belum yakin. Bahkan masih ngomongnya bahwa nggak tahu kenapa dulu ngambil jurusan itu. Masih nggak tahu. Kalau di tahun pertama nggak tahu itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai lulus belum tahu kenapa memilih jurusan itu, ya sama saja sudah di dalam bis, sudah sampai di kota tertentu, kemudian ditanya, ngapain datang ke kota ini? Nggak tahu. Kamu sudah di kota ini, kamu masih belum tahu, kenapa? Nggak tahu. Karena tadi naik bis, ya kena-kenanya bis. Gitu. Sama persis. Ya, sama persis. Maka jangan sampai, ya saya katakan kemarin. Oke, saya katakan kemarin bahwa kita harus pakai rumus Pareto. Kita perjuangkan yang 20 untuk mencapai yang 80. Itu adalah rumus Pareto. Sekarang mari kita lihat outline. Ya, mari kita lihat outline dari perbincangan kita pada siang hari ini. Pertama kita review sekilas webinar nomor 1, webinar yang lalu. Yang kedua memilih profesi, apa sih itu profesi? Dan kapan memilih paling tepat? Mengenal diri sendiri,
kemudian memvisualisasikan profesi kita, profesi yang kita pilih, profesi yang menurut kita paling tepat. Kemudian setelah itu kita bahas masa kuliah. Ya. Bisa saja kita diterima di jurusan pilihan. Syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Diterima di jurusan lain. Tetapi karena kita melihat bahwa jurusan itu dipilihkan oleh Yang Maha Kuasa, maka menjadi komit sekali bahwa ini pilihan Yang Maha Kuasa. Dan saya tekuni betul. Insya Allah dia akan sukses. Atau ada yang merasa bahwa ini betul-betul jurusan yang saya diterima ini adalah jurusan yang saya tidak sukai sama sekali. Sehingga saya lebih baik memutuskan untuk daftar ulang tahun depan. Untuk ikut UMPTN lagi tahun depan. Keputusan seperti ini juga tidak salah. Tidak salah. Dan keponakan saya ada yang seperti itu. Saya salut bahwa dia selama 1 tahun, padahal di sekolahnya itu ranking terus. Ya, ranking terus. Tetapi kuliahnya dia memilih untuk mundur. Nah, mundur dan memilih 1 tahun berikutnya, keputusan itu luar biasa. Karena dia sudah menghadapi ibaratnya rasa malu selama setahun, teman-temannya yang dulu di sekolah itu di bawahnya dia semuanya pada kuliah dan dia belum, dia tidak, ya. Dan dia terus mengasah diri. Itu juga keputusan yang baik. Kemudian tetapkan profesi, pahami betul pekerjaan profesi itu. Sekarang tidak ada alasan bagi kita tidak bisa menggali profesi itu pekerjaannya apa. Karena sudah banyak sekali cara. Ya, nanti saya ceritakan bagaimana saya membimbing anak saya yang bungsu untuk memilih jurusan, dan karena itu pilihan dia sendiri, dia melejit lancar semua sekolahnya. Kemudian identifikasi perusahaan mana yang memakai profesi itu. Contohnya kita diterima di psikologi. Gitu. Kemudian kita harus nyari perusahaan mana yang memakai psikologi itu baik. Nah, dia harus punya. Sampai kita punya perusahaan ideal yang kita incar. Saya katakan saya incar karena sebaiknya kita ngomong ini harusnya adik-adik sekalian itu pada waktu masih semester 1, semester 2 dulu. Kalau bagi mereka yang sekarang ini sudah lulus dan sebagainya, tentu tidak tepat saya akan ngajak mengincar. Kalau sekarang ini sudah harus melamar atau apply. Nah, kemudian juga menetapkan figur idola untuk profesi itu. Jadi kalau saya contohnya milih psikologi, jurusan psikologi, ya, akan jadi profesi saya di bidang psikologi, harus sudah mulai memilih perusahaan yang memakai psikolog, memilih figur psikolog yang menjadi idaman, idola saya siapa. Karena kita ini hanya bisa maju, hanya bisa berkembang, kalau ada contoh, ada figur, ada idola yang akan kita jadikan patron, kita jadikan simbol, kita jadikan benchmark bagi kita. Baik, kemudian perusahaan yang kita incar mana, itu incar terus, sejak semester 1, semester 2, incar. Bahkan kalau bisa, sukses nanti tugas akhirnya di sana. Jadi betul-betul perjuangan. Jadi tugas akhir bukan hanya dipikirkan di akhir masa kuliah, kemudian diterima kemana juga seuntung-untungan. Ya, itu bisa diperjuangkan. Ya, itu bisa diperjuangkan. Oke. Sekarang apa training dan pengalaman? Ya, training dan pengalaman pendukung profesi kita.
Ini perlu kita kenali masing-masing. Mungkin dalam forum ini nanti tidak semuanya kita kenali, tapi minimal adik-adik sekalian akan tahu caranya mengenali lewat mana. Gimana cara tahunya, training apa saja yang dibutuhkan oleh profesi ini. Pengalaman apa saja yang dibutuhkan ini. Minimal garis besarnya tahu dan nanti bisa mencari. Kemudian masukkan semua training pengalaman yang akan kita ini ke dalam career plan kita. Jadi kalau saya yang hadir sekarang ini masih SMA atau masih di semester-semester awal kuliah, maka sekarang ini masih punya kesempatan untuk membayangkan nanti kalau lulus itu punya CV yang bentuknya kayak apa. Nanti kalau lulus saya harus punya CV yang isinya ini. Masih mungkin. Karena selama masa kuliah, itulah masa mengisi CV. Ya, masa mengisi CV. Kalau sekarang yang sudah lulus, nggak ada pilihan, CV-nya sudah tinggal itu. Ya, yang akan masuk di situ sudah tinggal itu. Jadi dia lulus jurusan apa, kemudian selama ini sudah training apa saja, pengalaman berorganisasi dan sebagainya sudah apa saja, itu sudah nggak bisa diubah lagi, ya nggak bisa diubah lagi. Artinya tinggal masuk saja, tinggal membawa itu. Tetapi yang masih di semester awal masih punya kesempatan isinya CV nanti kayak apa. Baik, sekarang sebelum saya mulai ke topik itu sendiri, akan saja adik-adik sekalian untuk mengenal sedikit mengenai leadership. Ya, mengenal sedikit mengenai leadership atau yang disebut kepemimpinan. Penting sekali memahami apa itu leadership atau kepemimpinan. Ya, penting sekali. Sehingga akan mewarnai cara adik-adik sekalian di dalam menangkap webinar ini maupun dalam menyikapi browsing atau membaca buku, atau melihat TV dan sebagainya akan mewarnai itu, akan menentukan, ya, akan ikut menentukan. Baik, dan saya ingatkan lagi, jangan lupa mencatat, ya, catat terus. Jadi Pak Galih sudah mengingatkan, karena PPT ini isinya hanya sekitar 70% garis besar saja. Untuk bisa lengkap menjadi 100%, maka catatan itu yang akan melengkapi. Ya, catatan itu melengkapi. Jadi catat terus. Oke. Adik-adik sekalian melihat panah yang ke arah atas. Itulah leader. Leader itu akan menanjak ke atas. Dalam hidup kita semua orang ingin mencapai prestasi yang arahnya adalah ke atas. Makin baik. Semua orang menginginkan itu. Tapi tidak semua orang bisa mencapai itu. Karena tidak semua orang mau melakukan syarat-syarat untuk bisa begini terus. Ya. Tidak semua orang mau melakukan memenuhi syarat-syarat untuk bisa najak terus. Sebetulnya apa sih syarat untuk seseorang menanjak terus untuk mencapai prestasi? Syaratnya hanya dua, sederhana saja. Kalau bagi mereka yang sudah pernah belajar mengenai kompetensi, tentu ini bukan barang asing. Kalau di sini saya sederhanakan kata-katanya, ya, untuk menetapkan ini panah ini tegaknya seberapa derajat, ya, agak-agak datar apa terjal dan sebagainya, itu ditentukan pertama adalah dari unsur mampu. Hitam ini panah ke kanan. Artinya kemampuan kita. Kemampuan itu adalah skill dan knowledge dan pengetahuan. Jadi pengetahuan dan keterampilan. Itu adalah yang mengatakan kita mampu. Jadi
Mau sukses apa tidak tergantung dari kemampuan. Tetapi harus dikombinasikan, ya, harus dikombinasikan dengan kemauan, yaitu yang panah merah ke atas. Sehingga merah dengan hitam ini tarik menarik akan membuat sudut kenaikannya ini seberapa. Kemampuannya tinggi, kemauannya lemah, ini akan melandai atau bahkan mungkin nggak naik sama sekali. Gitu. Tetapi sebaliknya, kemauannya tinggi, luar biasa kemauannya, kemampuannya sedikit pun itu akan teratasi karena dia akan mau belajar, mau mati-matian berusaha. Sehingga sekarang ini, siapapun juga, termasuk adik-adik sekalian yang sekarang sedang mendengarkan ini, akan seberapa prestasi ini dicapai tergantung dua unsur ini. Saya hanya bisa menyampaikan, sharing, ilmu, knowledge, dan skill semaksimal yang saya bisa lewat webinar ini. Artinya unsur hitam ini. Sedangkan unsur mau ini, bahwa adik-adik nanti akan mau mempraktekkan apa knowledge dan skill yang diperoleh dari webinar ini, yang akan menentukan pulang dari sini akan bisa memakai ini atau tidak. Di situ letaknya perbedaan. Nah, sekarang apa hubungannya dengan leadership? Leadership atau kepemimpinan itu artinya, jadi leadership atau kepemimpinan itu adalah kekuatan mempengaruhi orang lain, kekuatan mempengaruhi belief-nya orang lain, kemampuan seseorang mempengaruhi keyakinan atau cara berpikirnya orang lain. Itulah leadership. Sehingga kenapa leadership ini saya bagi dengan adik-adik sekalian di depan, karena saya juga ingin berbagi agar adik-adik ini juga memperbaiki unsur mau di sini, bukan hanya unsur mampu. Untuk orang-orang yang kurang mampu, kurang skill dan kurang pengetahuan, knowledge dan skill, itu tentu saja harus diapakan? Di training. Ya, ada orang yang tidak punya skill dan tidak punya pengetahuan, itu di training. Tapi kalau orang yang tidak mau, kemauannya itu rendah, diapakan? Itulah dipengaruhi. Sehingga kalau kita menjadi manusia, terutama di awal karier kita masing-masing, kalau kita baru mengenal yang namanya skill dan knowledge, keterampilan dan pengetahuan saja, kita belum mengenal cara mempengaruhi orang lain, kita akan pincang. Lari kita akan sangat lambat. Ya, lari kita akan sangat lambat. Sehingga kemampuan kita untuk mempengaruhi orang lain itu dibutuhkan sangat penting. Sangat penting. Orang yang pengetahuannya sedikit tapi kemauannya tinggi, itu bisa mengalahkan orang yang pengetahuannya banyak tetapi kemauannya rendah. Sekarang apalagi kalau adik-adik sekalian sudah kuliahnya jurusan bagus, dari perguruan tinggi yang baik, kemudian giganya ini juga baik, jurusannya juga kebetulan baik dan sebagainya. Nanti tingkat kemauannya tinggi, ini akan luar biasa, ya, tingkat luar biasa. Sekarang apa tanda-tanda leader? Jadi sekarang coba nanti tanda-tanda leader itu apa? Apakah adik-adik ini sudah punya nanti bibit-bibit sebagai leader? Ya, mari kita lihat. Yang pertama, ciri-ciri leader adalah disiplin. Sudah jelas sekali, mereka yang sudah bisa disiplin sampai bisa masuk ke dalam webinar ini tadi, sehingga bisa datang tepat waktu, bisa registrasi awal, sehingga bisa masuk. Berarti sudah disiplin dan sudah memenuhi satu tiket sebagai leader.
kedisiplinan. Tidak ada leader tanpa disiplin. Tidak ada orang sukses tanpa disiplin. Tidak akan mendapat kepercayaan dari siapapun kalau kita tidak disiplin. Dengan kedisiplinan kita mendapatkan trust atau kepercayaan dari siapapun kita berinteraksi. Kita bayangkan, apa kita suka kepada teman-teman kepada saudara, kepada tetangga, kepada siapapun yang dia tidak disiplin. Ngajak berangkat jam sekian, dia telat. Dia pinjem, mengembalikannya nggak disiplin. Tentu orang-orang seperti itu adalah bukan leader. Yang kedua ciri-ciri leader adalah go beyond. Go beyond artinya bahwa apa yang kita lakukan melebihi normatif, melebihi requirement. Ya, melebihi requirement. Sekarang adalah hari Sabtu sore. Adik-adik sekalian yang mengalokasikan waktunya untuk mendengarkan webinar ini daripada keluyuran ke sana kemari, ini sudah go beyond. Ini sudah melebihi. Siapa yang mau belajar selain yang diterima di kuliah, siapa yang mau belajar tambahan selain yang diterima di tempat kerja, itu dia sudah go beyond. Siapa yang mau browsing, belajar tambahan-tambahan lain selain yang dia dapat secara formal dari jenjang pendidikan, dia sudah go beyond. Atau dia sudah extra mile, dia sudah melakukan perjalanan extra mile. Bukan sesuai bandrol. Ini juga tanda-tanda seorang leader. Jadi selamat kalau nomor 1 dengan nomor 2, adik-adik sekalian sudah punya tiket, 2 tiket ini akan luar biasa. Orang yang disiplin dan melebihi requirement itu akan menjadi orang luar biasa. Yang ketiga, ciri-ciri leader adalah tumbuh. Seorang leader akan tumbuh. Maka dari itu ini panah yang saya tunjukkan ini untuk mencapai prestasi juga naik. Jadi seorang leader itu pasti akan tumbuh. Dari hari ke hari, skill-nya bertambah, pengetahuannya bertambah, kemauannya bertambah. Itulah leader. Bahkan seorang leader yang tumbuh bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga kalau dia seorang atasan, juga anak buahnya. Dia akan tumbuh. Juga teman-teman di sekitarnya akan tumbuh. Tetangga akan tumbuh. Jadi sekitarnya juga akan ikut tumbuh kalau berada di sekitar seorang leader. Ya. Jadi seorang leader akan mempunyai 3, jadi ciri-ciri ini akan terlihat itu. Oke, nomor 3 mungkin adik-adik sekalian belum bisa menebak apakah saya tumbuh atau tidak, bisa dirasakan masing-masing. Ya. Tapi dengan tambah ilmu dan keterampilan sore ini, saya yakin akan tumbuh. Ya. Kemudian yang keempat akan jadi role model, akan menjadi contoh, akan menjadi teladan, karena dia melakukan apa yang dia bicarakan. Ya. Dia akan menjadi contoh kebaikan, dia akan menjadi teladan. Apa yang ilmu yang dia dapat diterapkan, apa yang dia katakan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Itulah role model. Ya, role model. Kemudian yang kelima adalah bertanggung jawab. Jadi seorang leader itu tanggung jawab. Bahkan lebih dari tanggung jawab adalah accountable. Berani digugat kalau tanggung jawab saya tidak saya penuhi. Itu adalah ciri-ciri leader. Maka dari itu, mudah-mudahan adik-adik sekalian telah tahu ciri-ciri leader. Leader itu adalah kekuatan mempengaruhi orang lain, kekuatan mempengaruhi belief-nya orang lain untuk menjadi lebih baik, sehingga orang lain tersebut tingkat kemauannya ini akan naik, sehingga tingkat kemampuan yaitu knowledge dan skill-nya ini akan bisa dipakai secara maksimal. Baik, itu pengantar
mengenai leadership. Sekarang kita review sekilas mengenai webinar kita yang lalu. Mungkin ada adik sekalian yang minggu lalu tidak ikut, ini saya review sekilas. Yang pertama adalah hidup kita hanya sekali. Saya ketemu siapa saja, saya tanya apakah mereka akan hidup 2 kali, tidak ada. Tidak akan ada dari kita yang akan hidup 2 kali. Karena kita hanya hidup sekali, maka kita perlu memakai konsep rumus Pareto 20-80. Rumus ini adalah mengatakan bahwa dalam hidup ini selalu ada sisi 20 yang kalau itu kita lakukan, manfaatnya atau hasilnya adalah 80. Itu ada. Jadi jangan sampai kita ngerjakan yang 80, tapi hasilnya yang 20. Jangan sampai itu. Nah, sekarang di dalam mempersiapkan masa depan dan profesi adik-adik sekalian, adik-adik harus tahu 20-nya dari hidup adik-adik saat ini, yang mana yang 20 ini? Supaya hasilnya 80. Ya. Nah, porsi 20 itu adalah ada di bangku kuliah, dan waktunya hanya 3-4 tahun. Kalau adik-adik sekalian umurnya 65, 70, 80 tahun, sedangkan 3-4 tahun ini adalah masa di bangku kuliah, dibayangkan bagaimana kalau kita serius, kalau kita konsisten, kalau kita mempersiapkan benar-benar profesi kita selama 3-4 tahun kita kuliah saat ini, hasilnya, nikmatnya akan kita nikmati sampai kita umur 70, 80, 90 tahun yang akan datang. Itulah 80-nya. Ya. Banyak dari kita yang sudah lulus tapi belum punya gambaran ingin jadi apa. Mudah-mudahan adik-adik yang sudah mendengarkan ini tidak akan pernah menemui itu. Meskipun sekarang telat, segera putuskan, segera tetapkan profesi saya apa. Dan milih jangan hanya 1, milih minimal 3. Ya, minimal 3. Artinya apa? Kita tidak tahu persis, ya, mana yang akan terbaik untuk kita. Kita sambil berdoa tidak tahu di antara 3 ini yang mana yang akan dipilihkan oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi minimal kita mempersiapkan diri untuk ketiga-tiganya. Sehingga skill pendukung pun, jadi bagi mereka yang tidak punya gambaran ingin jadi apa, jadi dia juga nggak tahu skill pendukung apa. Tadi contohnya yang mereka di pinggir jalan nyegat bis, sudah sampai di kota tujuan, dia masih nggak punya bekal apa-apa. Ternyata di sini daerahnya dingin sekali. Saya sudah terlanjur nggak bawa jaket. Saya terlanjur pakaiannya you can see semua dan sebagainya. Itu adalah tanda-tanda bahwa orang yang tidak menetapkan profesinya, dia juga tidak akan memiliki bekal yang cukup untuk mensukseskan profesinya. Oke, mari sekarang kita bahas tentang bagaimana memilih dan menetapkan profesi. Gunakan Pareto. Pareto itu ada di warna kuning. 20% itu ada di warna kuning. Dengan selama 3-4 tahun, paling jaraknya 5 tahun kalau SMA kelas 12-nya dihitung, ya, nah di sini ini adalah 20%-nya. Dengan melakukan yang 20, manfaatnya adalah yang 80 sampai kita usia lanjut nanti. Kita nikmati sampai sana. Sehingga tidak rugi kita sekarang ini mengorbankan yang lain-lain, kita korbankan dulu, kita tunda. 3-4 tahun ini saya fokus dulu untuk mempersiapkan profesi saya. Tidak rugi. Yang lain-lainnya nanti bisa dikejar belakangan. Pernah mendengar bagaimana seorang dosen nanya kepada murid-muridnya, membawa toples, ya, membawa toples. Kemudian mana ini yang akan dimasukkan ke dalam toples? Ya. Pertama,
dimasukkan batu besar dulu. Setelah itu baru batu yang agak kecil, kemudian yang kecil-kecil, kemudian yang terakhir adalah pasir. Itu adalah yang batu besar pertama tadi adalah yang 20 itu. Coba bayangkan kalau yang dimasukkan duluan itu pasirnya duluan. Itu kerikil batu yang paling besar pun nggak akan bisa masuk toples. Itu contohnya. Ya, itu contohnya. Oke. Mae West ini seorang artis dari Amerika, sudah meninggal tahun 80. Sebagai seorang artis, dia motonya adalah, Anda hanya hidup sekali. Tetapi kalau Anda isi dengan benar, sekali itu cukup. Jadi, Anda hanya hidup sekali. Tapi kalau Anda isi hidup itu dengan benar, diisi dengan benar, sekali saja cukup. Sekali saja cukup. Kalau mari, adik-adik sekarang ini waktunya ngisi, ya, mengisi. Mungkin masih ingat apa yang saya pasang di sini kemarin, yaitu bahwa yang warna hijau ini adalah masa SMA, SMK, yang warna kuning adalah masa kuliah. Saya bagi menjadi 4, kira 4 tahun, itu kurang lebih 4 tahun. Yang warna merah adalah masa bekerja. Kemudian pilih profesi itu sudah mulai dari SMA. Mengapa milih profesi dimulai dari SMA? Karena pada waktu memilih jurusan di SMA pun itu sudah bagian dari memilih profesi. Ya, itu sudah bagian dari memilih profesi. Kemudian dimulai memilih-milih akan kuliah apa, itu sudah memilih profesi. Ya, memilih profesi. Kemudian menetapkannya, itu saya harapkan paling lambat seseorang menetapkan profesi adalah di akhir semester 2. Di akhir semester 2 adalah keputusan terakhir profesi saya apa. Artinya jurusan yang dia kuliah itu akan dia tekuni sebagai profesi dia, atau dibatalkan dengan mulai lagi dari awal ikut UMPTN lagi. Karena apa? Karena setelah menetapkan profesi di sini, baru akan tahu, ya, di samping skill utama dari profesi tadi, artinya bahwa kita kuliah jurusan apa, ijazah kita itulah yang saya sebut skill utama. Nah, skill utama itu tidak ada artinya apa-apa kalau tidak didampingi dengan skill-skill pendukung yang tentu saja relevan. Ya, tentu saja relevan. Banyak sekali adik-adik sekalian ini yang sudah terlanjur ikut training ini, training itu, training ini, training yang mahal-mahal dan sebagainya, tapi tidak relevan dengan jurusan utamanya. Kenapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Kemudian yang di sini adalah cari kerja, artinya apply for job. Bisa saja bahwa selama di sini ini keputusannya akan jadi entrepreneur, nggak salah, itu hebat, itu bagus sekali. Jadi meskipun entrepreneur, saya sarankan selesaikanlah minimal S1, karena nanti akan dibutuhkan, minimal pola pikir sebagai seorang S1 itu berbeda dengan pola pikir seorang lulusan SMA. Jadi penting sekali. Oke. Kemudian di sini bekerja. Sekarang di sini adalah letaknya. Ya. Oke. Sekarang apa itu profesi? Apa itu profesi? Kapan paling tepat memilih profesi dan mengenal diri kita sendiri. Lalu kita visualisasikan profesi kita ini apa. Jadi kita bayangkan, kita pelajarin, kita gali betul-betul. Ya, profesi yang kita pakai ini apa. Profesi adalah a paid occupation, especially one that involves prolonged training and a formal qualification.
pekerjaan yang dibayar. Profesi itu pekerjaan yang dibayar karena ada pekerjaan sukarela atau volunteer, terutama yang melibatkan pelatihan yang panjang dan kualifikasi program. Itulah profesi. Kita kuliahnya panjang, kita trainingnya panjang, lama, kemudian yang kita lakukan nanti akan dapat imbalan, dapat gaji. Itulah profesi. Ya, itu profesi. Secara konvensional, profesi itu yang paling banyak kita lihat adalah dokter, guru, lawyer, akuntan, electrical engineer, ya, mining engineer, dan sebagainya. Itu semuanya adalah konvensional. Yang tidak konvensional saat ini banyak sekali zaman milenial ini, ya, yaitu youtuber, kartunis, aksesori designer, wah, apalagi nih, fitness trainer, stand up comedian, bahkan itu bisa menjadi unconventional profession. Bisa menjadi profesi pilihan kita. Ya. Sehingga, dan itu nggak ada salahnya. Tetapi saya yakin, kalau adik-adik memilih profesi yang tidak konvensional sebelah kanan ini, rata-rata adik-adik akan menemui banyak challenge, tantangan, hambatan dari yang sering terjadi orang tua sendiri, kakak-kakak kita sendiri. Banyak sekali yang menghambat itu. Karena apa? Para orang tua ini masih belum bisa bergeser, ya, belum bisa bergeser. Padahal di sebelah kanan ini, itu saingannya luar biasa banyak. Sedangkan saya ulangi, yang sebelah kiri ini saingannya adalah luar biasa banyaknya, sedangkan yang sebelah kanan ini saingannya relatif masih lebih sedikit. Kapan waktu yang tepat memilih profesi? Tadi sudah saya singgung di atas. Makin dini makin baik. Maka dari itu, mengapa anak-anak dari sejak kecil itu ditanya, nanti besar jadi apa? Presiden. Jadi apa? Dokter. Jadi apa? Insinyur, pilot. Itu adalah profesi-profesi yang orang-orang tua kita ini dengan gencar memperkenalkan pada kita. Nah, sekarang profesi itu sudah banyak sekali jumlahnya. Jadi pada waktu anak-anak dikenalkan profesi-profesi tadi, tujuannya agar dia mulai ada ketertarikan, ada keinginan untuk mencari tahu lebih banyak apa itu pilot, apa itu presiden, apa itu insinyur, apa itu dokter, dan sebagainya. Ini cara ingin tahu, ingin memperhatikan lebih banyak, Dengan pergeseran waktu dia menjadi SD, SMP, SMA, itu mungkin akan bergeser juga karena pengaruh dari teman-teman sekitarnya juga akan mengaruhi. Tapi tidak ada masalah. Tapi ketika SMA, ini tidak ada pilihan. Mari segera dimulai untuk memilih profesi. Karena ini nanti hubungannya dengan memilih jurusan apa mau kuliah. Nah, jadi paling lambat adalah sebelum kelas 12 SMA. Kenali diri sendiri. Pilih 3-5 profesi, minimal 3. Ya, minimal 3. Kalau bisa sampai 5, baik. Kira-kira saya belum pensiun. Anak saya yang paling bungsu naik kelas 2 SMA, naik kelas 3 SMA. Pada waktu dia cewek itu namanya Dila, cewek, dulu di Malang, dari sekolah di SMA 3 Malang. Nah, pada waktu naik ke kelas 3 SMA, saya ajak berdua karena ngomong mengenai jurusan, profesi, dan sebagainya ini, kalau rame-rame akan sulit.
Maka saya hanya berdua dengan dia. Kemudian saya tanya, Nduk, itu panggilannya orang tua kepada anak, orang Jawa pada anak perempuannya. Dila nanti kuliah, ingin kuliah jurusan apa sih? Dia jawab, nuklir Pak. Spontannya adalah nuklir Pak. Astagfirullahaladzim, itu dalam hati saya. Dalam hati saya kok ya nuklir tuh. Nah, saya sendiri pun nggak ngerti sebetulnya nuklir itu apa gitu ya. Nggak ngerti juga gitu. Tapi juga kaget juga kalau dia milih yang dipilih itu nuklir gitu. Tapi saya bisa mengatasi sebagai orang tua, saya tidak boleh langsung, nggak setuju, enggak. Saya langsung, wah nuklir sih hebat, bagus itu. Jarang orang yang milih nuklir. Luar biasa. Pasti itu kurikulum kuliahnya juga berat semua. Hebat milih nuklir sih. Kemudian saya bilang bahwa, tapi kalau bisa punya pilihan, jangan hanya satu. Ya, punya pilihan. Nah, pilihan itu pilih 5. Udah itu aja Pak. Akhirnya saya akhirnya dia mau. Pilihan keduanya adalah teknik penerbangan, aerospace engineering. Pilihan keduanya tata kota. Pilihan keempatnya minyak. Gitu. Saya paksa untuk kelima, dia bilang, udah cukup Pak, pilihan 4 saja cukup. Pilihan 4 saja cukup. Oke, bagus. Itu kira-kira sudah berapa tahun yang lalu ya? 3 tambah 2 tambah 4, 7, 11, mungkin 11-12 tahun yang lalu. Karena sekarang dia baru saja lulus S3. Yang belum wisuda, jadi belum wisuda. Kemudian satu persatu nuklir tadi 10-11 tahun yang lalu itu masih agak sulit. Jadi saya ke warnet, saya dengan dia ke warnet untuk mengenali apa itu nuklir di perguruan tinggi mana saja, kurikulumnya apa saja. Kalau nanti lulus jadi apa? Orang yang ahli nuklir atau sarjana nuklir itu kerjanya di mana saja. Itu dikenalin satu persatu, kita berdua ini di warnet asik nyari itu semua. Setelah nuklir paham, kemudian ke teknik penerbangan. Setelah teknik penerbangan, kita berdua sama-sama pahamnya betul perguruan tinggi di dalam di luar negeri apa, terus nanti kalau lulus itu peluang kerjanya apa saja di mana. Kemudian ke minyak, tata kota dan minyak, empat-empatnya kita menguasai semua, harus saya lempar ke dia. Dila sudah memahami keempat-empatnya pilihan profesi tadi, Papa serahkan sepenuhnya pada Dila, dan Papa akan dukung sepenuhnya apapun pilihan Dila. Dia spontannya udah berubah. Teknik penerbangan, Pak. Langsung saya salamin, saya rangkul. Papa dukung. Papa dukung sepenuhnya. Sebetulnya saya tadi juga tidak suka nuklir, tapi saya belum punya pilihan juga mau apa. Tapi kalau dibandingkan nuklir dengan teknik penerbangan, saya pilih teknik penerbangan. Dibandingkan minyak maupun tata kota. Minyak mungkin enggak, ya tata kota mungkin masih. Nah, akhirnya saya dukung bahwa teknik penerbangan. Artinya apa? Keinginannya dia sendiri, bapaknya menyetujui. Ini luar biasa. Berbeda kalau di awal tadi saya ngomong, saya tidak mau nuklir. Saya ingin Dila di teknik penerbangan dan Papa biayai sampai habis. Itu akan berbeda ceritanya. Karena kemauannya dari saya dan dia harus mengikuti saya. Jadi ini berbeda jauh. Sehingga apa yang terjadi? Karena kita sudah tahu teknik penerbangan itu kuliahnya di mana, di Indonesia hanya ada ITB, di Malaysia itu ada 3 perguruan tinggi, maka sambil menengok kakaknya, jadi masih liburan naik kelas 3 SMA, sambil mengunjungi kakaknya di sana, sambil nengok ke perguruan tinggi yang ada teknik penerbangannya, aerospace engineering. Di IIUM, di Universitas Antarbangsa, Universitas Islam Antarbangsa. Dia masuk ke gedungnya, gini langsung, Pak, saya di sini. Oh, senang deh sini. Di sini pakai
pakai baju adat sana segala pakaian seragamnya ini, kamu nggak ada masalah. Pakai jilbab di sini nggak ada masalah. Ya udah, kalau kamu udah suka di sini, ayo kita masuk ke bagian administrasinya. Kita tanya syarat-syaratnya apa saja untuk di sini. Bagian administrasinya menyampaikan bahwa syarat-syaratnya nanti lulus SMA itu matematika 100, fisika 100, matematika 100. Saya tengok dia, Dila, bagaimana? Siap? Bisa, Pak? Pede sekali dia bilang, bisa, Pak. Sehingga apa yang terjadi pada waktu kita pulang ke Malang dan dia baru mulai sekolah di kelas 3 SMA. Dia belajar mati-matian, kita enggak dorong-dorong dia lagi. Karena dia sudah tahu ingin apa dan syarat-syaratnya seperti apa. Dan dia sudah tahu di mana dia akan kuliah. Sehingga 1 tahun penuh kita nggak ngejar-ngejar. Bahkan nyetop dia untuk stop belajar itu nggak bisa. Sampai ibunya itu sambil nyuapin karena dia belajar nggak berhenti-berhenti. Sehingga lulus matematikanya 100. Dan alhamdulillah betul diterima di perguruan tinggi tadi. Selama kelas 3 SMA, dia itu dapat PMDK, dapat kesempatan. Dia nggak mau sama sekali. Dia pede sekali. Dia pede sekali. Kasihan teman-teman saya, biar diambil teman-teman, Pak. Saya nggak akan ngambil, saya nanti sudah kesana. Betul sekali. Yang paling menakutkan adalah pada waktu sudah lulus, di Malaysia itu masuk kuliahnya adalah Oktober, September, Oktober. Di Indonesia adalah Juni, Juli. Sehingga Juli, Agustus, September ini itu deg-degan sekali saya. Bahwa dia belum diterima di sana, tapi sudah terlanjur nggak masuk satu pun di Indonesia. Alhamdulillah diterima. Dan karena itu keinginan dia, maka dia melesat seperti busur panah yang dilepas dan terus. S1-nya di Malaysia luar biasa, pakai beasiswa Freeport karena masih anak karyawan Freeport. Kemudian S2-nya di UK diterima di 3 perguruan tinggi. Yang 2 beasiswa, yang 1 tidak. Tapi dia tanya saya, Pak, kalau saya milih yang nggak pakai beasiswa bagaimana? Karena ini rankingnya 50 dunia. Sedangkan yang pakai beasiswa sekitar 150 dunia. Itu bedanya jauh ya, Dek? Oh, jauh sekali, Pak. Ya udah, insya Allah bawa biaya. Jadi hanya S2 itu yang dibiayai. Kemudian kami biayai. Yang S3-nya dia diterima di perguruan tinggi. Dan itu kami tidak membiayai sama sekali. Artinya sudah dengan beasiswa.